Oke, baiklah kita akan mempelajari mengenai bangun datar. Nah, materi bangun datar ini adalah materi yang sudah kita pelajari sejak di SD. Nah, bangun datar itu ada banyak macam, tapi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang segitiga dan lingkaran. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang segitiga dahulu. Tapi sebelum kita masuk ke segitiga, ada baiknya teman-teman atau adik-adik sekalian harus tahu dahulu apa itu bangun datar. Nah, bangun datar adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Wah, berarti ada dua kemungkinan dong, bisa garis lurus atau garis lengkung. Iya, benar sekali. Nah, sekarang kita baru masuk ke statement segitiga. Apa itu segitiga? Sekarang ini ada cuplikannya nih. Apakah pernah adik-adik sekalian melihat orang sedang menggerek bendera atau sedang menaikkan bendera merah putih di hari upacara Senin? Ya, benar. Di hari upacara Senin itu ada 3 orang yang membawa bendera. Satu di kanan, satu di tengah, satu di kiri. Artinya apa? Bahwa ketika bendera sedang berkibar di tengah atau di pertengahan tarikan bendera, maka tali dari tiang bendera akan membentuk segitiga. Artinya ini merupakan segitiga sama sisi, yaitu sisinya 1, sisi kedua, sisi ketiga. Nah, dari itu bahwa kita memperoleh definisinya. Bangun datar yang mempunyai 3 sisi garis lurus. Artinya segitiga ini mempunyai 3 sisi. Namanya aja, dari namanya aja nih segitiga, artinya ada 3 sisi. Sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Maka dari itu bangun datar yang mempunyai 3 sisi garis lurus. Lurus nggak? Lurus ya sisinya ya. Oke. Nah, kemudian di segitiga ini ada yang namanya bentuknya, ada 6 macam bentuk segitiga. Yang pertama itu adalah segitiga sama sisi. Kenapa dikatakan segitiga sama sisi? Karena dia memiliki sisi yang sama di antara ketiganya. Nah, yang kedua adalah segitiga sama kaki. Artinya adalah segitiga yang memiliki sisinya sama, 2 saja, yaitu di atasnya aja, karena dia kakinya sama. Maka disebut dengan segitiga sama kaki. Nah, yang ketiga itu adalah segitiga siku-siku. Kenapa segitiga siku-siku? Karena dia memiliki siku-siku atau garis yang memang membentuk sudut 90 derajat gitu. Terus yang keempat ada bentuk apa lagi? Yang keempat ada bentuk segitiga lancip. Dari bentuknya aja ini berbentuk lancip, seperti ujung duri-durian. Pernah ya lihat ya? Oke. Kemudian segitiga tumpul. Ini bentuknya tumpul ujungnya teman-teman. Nah, terus segitiga sembarang itu bagaimana? Segitiga sembarang artinya segitiga yang membentuknya bebas dia. Segitiga sisi yang pertama dia ukurannya nggak tahu berapa senti. Segitiga yang ini juga nggak tahu berapa senti. Dan yang ini juga nggak tahu berapa sentinya. Maka disebut dengan segitiga sembarang. Jadi ada 6 bentuk segitiga. Nah, di bentuk-bentuk segitiga tentu ada yang namanya rumus segitiga, di mana rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, terus alasnya dari mana? Alas adalah diperoleh dari sisi-sisinya gitu. Nah, kemudian tinggi adalah tinggi dari segitiga. Nah, kemudian kalau untuk mencari keliling bagaimana? Keliling adalah K sama dengan A ditambah B ditambah C. ABC itu apa? ABC itu adalah merupakan sisi-sisi dari segitiga itu sendiri. Misalnya ini tadi nih 1, 2, 3, maka disimboliskan sebagai A, B, C. Maka seluruh total segitiga itu sisinya itu kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai kelilingnya, seperti itu. Nah, kalau udah mengerti tentang segitiga, baru kita masuk ke lingkaran. What is the lingkaran ya? Apa itu lingkaran? Nah, lingkaran itu adalah bangun datar yang mempunyai 1 sisi lengkung. Hah? Sisi lengkung? Sedangkan tadi definisi tadi apa? Bangun datar adalah bangun yang dibatasi oleh garis-garis lurus dan lengkung. Wah, berarti artinya kalau segitiga itu sisi-sisinya dia lurus. Nah, kalau dia lingkaran berarti sisi-sisinya lengkung. Maka dia memiliki 1 sisi lengkung. Yang mana 1 sisi lengkungnya? Yang lingkaran ini teman-teman. Nih, ya mempunyai 1 lingkaran atau 1 sisi. Nah, di dalam lingkaran ini mempunyai diameter dan jari-jari. Yang mana nama jari-jari? Jari-jari adalah setengah dari diameter, artinya ini ya dari titik pusat ke sini. Nah, kemudian diameter adalah dari garis ujung ke ujung. Itu adalah keseluruhan dari jari, jadi penggabungan antara 2 dari jari. Nah, kemudian lingkaran ini mempunyai rumusnya. Rumus luas lingkaran adalah pi, ini namanya pi ya, dikali r atau diameter. Diameter itu apa?
Kalau dia seluruhnya, kalau dia setengah maka dia jari-jari. Nah, kemudian K-nya itu apa? Bahwa 2 dikali Pi kali R. Pi itu bisa 2, ada 2 kemungkinan. 2/7 dan 3,14. 2/7 berlaku bagi Pi yang memiliki kelipatan nilai jari-jarinya adalah 7. Bisa apa aja? 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Nah, kalau untuk 3,14 artinya nilai dari jari-jarinya itu adalah di luar kelipatan 7, seperti 8, kemudian 11, kemudian 13, dan sebagainya. Nah, di kolom komentarnya ya. Sampai jumpa, happy watching.